Shalom. Saudara, puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan menyiapkan hati pikiran kita agar menjadi tanah yang subur untuk menerima benih firman Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati. Hari ini kita berdoa dulu ya. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau jadikan. Kami boleh beristirahat sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh dalam keadaan yang sehat. Terima kasih. Ini saatnya Bapa, kami sudah memuji Engkau. Kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Pimpin kami, kuasai hati pikiran kami, biar kami boleh menjadi tanah yang subur menerima benih firman-Mu. Kami serahkan jam-jam berikut ini dalam pimpinan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik saudara, tema pagi ini saudara, saya akan beri amazing respon, ya, respon yang luar biasa saudara ya, respon yang luar biasa. Saudara, saya mau tanya, ada nggak di antara kita di sini yang tidak pernah punya masalah? Ada? Ada? Nggak ada ya saudara? Tidak ada saudara, tidak ada, pasti ada, ya, pasti ada. Mau itu besar ataupun kecil saudara, ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini sering kita dihadapkan oleh masalah-masalah ya, berbagai situasi, ya, entah itu kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang itu membuat kita susah, sedih gitu, saudara. Amin. Cara kita meresponi itu, saudara, situasi tersebut sangat penting. Penting untuk apa? Sangat penting untuk diri kita, saudara. Amin. Penting. Ada orang yang meresponi masalah bukannya menyelesaikan masalah, saudara. Ya. Karena apa salah meresponinya, saudara? Malah dia meresponi bukan menyelesaikan masalah, malah masalah itu menjadi tambah ruwet, ya, menjadi tambah kusut istilahnya. Nah, tambah kusut. Jadi akhirnya tidak ada penyelesaian akan masalah yang kita hadapi itu. Amin. Nah, sekarang karena respon kita mencerminkan iman kita, ya, yang berhubungan dengan Tuhan. Saudara, saya percaya kita semua anak-anak Tuhan, amin. Amin. Kita anak-anak Tuhan, saudara. Tuhan sudah memilih saudara dan saya menjadi anak-anak saudara. Hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita akan merenungkan bagaimana seharusnya kita meresponi, ya, berbagai situasi yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Baik. Yang pertama, saudara, apa sih yang Yesus responi dalam hidup dia? Yang pertama dikatakan, saya katakan di sini, respon Yesus terhadap pencobaan. Sering kali kita mengalami pencobaan. Amin, saudara. Ya, baik itu dia kadang-kadang kita nggak mau juga tiba-tiba ada itu pencobaan, ya nggak? Ya, maunya kita sih lempeng-lempeng aja gitu, saudara. Tetapi ada aja yang mengganggu iman kita, saudara. Ya, yang mengganggu iman kita. Mungkin kita sudah sudah ke gereja, sudah ini, tapi pencobaan itu ada aja, saudara, yang akan mengganggu kehidupan kita. Sering kita bahkan di dalam menghadapinya, kita seringkali jatuh bangun. Amin. Sering kita banyak jatuhnya, saudara, banyak jatuh. Begitu cobaan itu datang, yang saya alami ini pergumulan juga, saudara. Ya, mungkin ya kita juga, saya percaya kita sering mengalami juga. Ketika pencobaan datang, itu seringkali kita jatuh bangun, saudara. Saya juga udah berusaha, Tuhan, saya mau fokus sama Tuhan. Tapi apa, saudara? Kadang-kadang kita jatuh lagi. Ya, saya nggak mau marah, Tuhan. Saya nggak mau ngomong kasar, Tuhan, gitu. Tapi kadang-kadang kita jadi kasar lagi, mau marah lagi, gitu ya. Itu, saudara, kita begitu pencobaan tadi, kita seringkali jatuh bangun, saudara. Di dalam Matius 4 ayat 11-12, yaitu tentang pencobaan di padang gurun. Kita sudah tahu ya, saudara, kita sudah dengar, seringkali kita baca bahwa Yesus dicobai di padang gurun, saudara. Ya, seringkali dicobai di padang gurun, ya, Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya kita mencapai pencobaan. Bagaimana kita meresponi pencobaan. Kita harus melihat panutan kita siapa, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, panutan kita Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita harus melihat dia, apa sih yang Tuhan kerjakan ketika pencobaan itu datang. Ya nggak? Kita mau tahu, biar kita lihat, kita mau contoh, ya, mau contoh pembimbing kita, Yesus Kristus itu.
Apa sih yang Tuhan lakukan ketika pencobaan itu datang? Ya, tidak. Lalu saat dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus tetap teguh, saudara. Tetap teguh. Dan Tuhan sebagai firman Tuhan sebagai pedoman imannya, saudara. Emang iblis dikatakan di Alkitab bagaikan singa yang mengaum-ngaum, saudara. Ya, dia mengaum-ngaum untuk apa? Menerkam saudara dengan saya. Ya, ini berkeliling-keliling ke satu, saudara. Ya, bahkan ada satu kejadian, saudara. Saya nggak sebut namanya. Ada satu pendeta besar di Jakarta ini, pendeta besar, saudara. Mungkin bapaknya itu imannya teguh, nggak bisa diserang, saudara. Tapi yang diserang siapa? Anaknya. Ya, bapaknya kuat, anaknya loh bisa masih muda, saudara. Jadi masih bisa diserang, saudara. Jadi yang diserang siapa? Anaknya. Ya, untuk apa? Mempermalukan bapaknya. Seorang pendeta besar, saudara. Kalau saya sebut pasti semua tahu, saudara. Ya, pasti tahu. Dengan melalui anak yang diserang, supaya apa? Mempermalukan bapaknya. Seorang pendeta yang cukup besar. Sorry, Jadi saya dicobain. Yesus tetap teguh di dalam firman Tuhan. Jadi kita harus pegang teguh firman Tuhan ketika pencobaan itu datang. Makanya kenapa, saudara? Kita harus baca, ya. Baca itu firman Tuhan. Saya tanya, siapa yang baca firman Tuhan setiap hari sih? GBA dong. Ada? GBA? Puji Tuhan kita ada GBA, saudara. Puji Tuhan kita ada GBA. Yang apa, saudara? Yang menguatkan kita, ya. Yang memberikan kita selalu inspirasi. Oh iya, ketika jalan kita mulai serong, ya, firman Tuhan meluruskan kita lagi, menguatkan saudara dan saya. Ya, kalau kita, Tuhan bilang apa? Kalau kita tidak melekat pada pokok anggur itu, nothing. Kita nggak ada apa-apa, saudara. Kita lemah. Kalau kita nggak bersandar pada pokok anggur itu, siapa? Yesus sendiri. Tidak melekat pada firman-Nya, mudah sekali iblis akan menghancurkan kita, saudara. Ya, mudah sekali, saudara. Dari disitulah letak kekuatan kita. Baca firman setiap hari. Kita katakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, renungkan firman siang dan malam. Kadang-kadang kita pikir, memang kadang-kadang kita disibukkan dengan pekerjaan. Ya, kadang-kadang kita mau pagi, ternyata kita udah harus bekerja pagi-pagi. Ternyata kita siang, kita sibuk, makin sibuk bekerjanya. Tapi saya berusaha. Kalau pagi kita nggak bisa, siang nggak bisa, saya berusaha tengah malam. Soal saya rasakan ketika kita baca firman Tuhan di tengah malam, saya rasa itu lebih menyerap, ya, lebih masuk ke dalam hati saya, dalam pikiran saya. Dan saya kalau baca firman Tuhan tuh saya begini, saudara. Seperti saya tuh saya baca sambil pikiran saya tuh seperti kayak nonton video gitu. Ya, kayak nonton video di pikiran saya. Seperti saya lagi baca kisah Yusuf. Saya bayangkan dia lagi baca Yusuf, saya bayangkan saya lagi nonton video dia. Saya sampai nangis, saudara. Saya sampai nangis. Luar biasa Yusuf. Yusuf, Tuhan pilih dia karena apa, saudara? Untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Iya nggak? Dia rela saudara menderita. Ya, untuk apa? Untuk suatu bangsa yang besar. Untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi saya kalau baca Alkitab, saya renungkan ketika malam. Kalau pagi nggak bisa, siang nggak bisa dalam kesibukan, malam saya renungkan. Nah itu, saya coba deh. Anda bayangkan seperti kita nonton video, baca Alkitab itu, wah, mengasihkan, saudara. Mengasihkan, dan kita jadi lebih mengerti gitu. Mengerti, ya. Yesus tidak terpengaruh oleh godaan duniawi, tetapi dia berpegang pada firman kebenaran Allah. Amin, saudara. Ada orang bilang gini, ya terang aja Yesus nggak tergoda oleh godaan dunia. Ya dia Tuhan, bilang gitu. Ada yang begitu, ada yang bilang begitu, saudara, sama saya. Ya terang aja dia nggak tergoda, dia Tuhan. Mana dia bisa tergoda? Tapi ingat, saudara, siapa di sini yang percaya Yesus 100% manusia? Percaya? Saudara percaya?
Yesus 100% manusia. Apa buktinya saudara? Yesus 100% manusia. Merasakan sakit. Nah, good. Dia bisa sakit, dia bisa marah, dia bisa lapar, ya. Dia bisa menangis, saudara. Dia bisa menangis. Itu bukti bahwa dia manusia 100%. Ya, jadi jangan pikir, ya dia terang aja dia Tuhan, dia nggak bisa bikin dosa, gitu. Alkitab catat, saudara, dia 100% manusia, sama seperti saudara dan saya. Dia merasakan sakit, ya. Dia merasakan sakit, saudara. Dia nggak kebawa penyakit, saudara. Dia juga merasakan sakit. Ada orang sakit, dia juga sakit hatinya, saudara. Masa dicoba juga. Iya. Nah, jadi bahwa Yesus tuh bisa sedih, bisa marah, bisa kelaparan. Nah, di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, ya, bukan dari roti saja, ya, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Nah, jadi saudara ingat, saudara, kita semua di sini memang kita makan nasi, kita makan lauk, makan ini, makan itu. Itu memang cukup buat hidup kita di dunia ini, saudara. Tapi untuk kehidupan yang akan datang kita nggak cukup, saudara. Ya, kita butuh apa? Kita makan juga firman Tuhan. Ya, kita makan firman Tuhan untuk apa? Untuk kehidupan kekal kita nanti. Ya, makanan jasmani yang sekarang kita makan hanya sementara, saudara. Ya, dia akan binasa, akan lenyap, saudara. Tapi makanan rohani yang kita makan, ya, dia akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Amin. Luar biasa. Firman Tuhan luar biasa. Jadi pencobaan yang datang kita butuh apa? Firman Tuhan sebagai pertahanan iman kita. Saudara, amin ya. Makanya kita harus rajin-rajin mendengar firman Tuhan. Lalu yang kedua, respon apa sih yang Yesus lakukan gitu ya? Yaitu respon terhadap penganiayaan. Coba, apa sih yang Yesus respon dengan orang yang menyakiti dia gitu? Apa sih Yesus berbuat apa? Ya, nah sini kita akan belajar ketika Yesus menghadapi penganiayaan dan penderitaan di kayu salib, apa yang Yesus lakukan? Sini jawabannya, dia merespon dengan kasih dan pengampunan, saudara. Ya. Pernah nggak Yesus begitu disalib dia kurang ajar loh, nyakitin gua gitu? Begitu nggak, Tuhan? Tidak, saudara. Ya. Tidak, Alkitab tidak mencatat, saudara. Ya, bahkan sebelum Yesus terjadi itu sudah dinubuatkan bahwa dia bagaikan domba yang keluh, yang dibawa ke pembantaian. Saya baca ini, ketika saya baca ini domba yang keluh, saudara, Tuhan luar biasa Tuhan. Dia mau berkorban buat saudara dan saya. Saya bayangin itu. Lihatlah saudara, domba yang keluh itu nggak bisa apa-apa, saudara. Dibawa ke pembantaian. Luar biasa. Saya baca firman ini, saya menangis. Saya bayangin begitu menderita Yesus. Dia mau mati buat saudara dan saya. Luar biasa. Kita belum apa-apa, saudara. Kita belum ada apa-apa. Kita belum menderita apa-apa, saudara. Amin. Kita masih hidup enak. Masih bisa menikmati. Masih bisa bersenang-senang. Belum ada tanggungan apa-apa, saudara. Yang kita tanggung, saudara. Amin. Untuk keselamatan orang. Nggak usah kita berkorban buat saudara kita aja, saudara. Ya, mau nggak kita berkorban demikian? Coba kita buka pikiran kita, hati kita. Yesus yang luar biasa, yang begitu mulia, dia mau datang, dia mau jadi domba yang keluh, yang dibawa ke pembantaian. Luar biasa, amazing my God, luar biasa Yesusku, luar biasa. Jadi ketika Yesus dianiaya, tidak ada satu kata pun. Dia menghujat, dia memaki, dia nggak ada, saudara. Coba saudara, kita udah jadi anak-anak Tuhan.
Apa yang kita harus berbuat, saudara? Kita harus berusaha berdes, nggak usah memikirkan ini gue loh, gue siapa nih? Jangan mudah, jangan membanggakan diri kita, jangan menganggap diri kita hebat, jangan menganggap diri kita tuh wah orang penting, saudara. Nggak usah, nggak usah. Ingat Tuhan Yesus yang mulia, Dia mau berkorban buat saudara saya. Renungkan itu, saudara. Renungkan. Itu respon yang Tuhan berikan kepada ketika pencobaan, penganiayaan datang dalam hidup. Tidak ada satu kata pun Dia menghujat Tuhan. Tidak ada, saudara. Itu yang saya renungkan. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Jadi Ia menunjukkan bahwa kita harus meresponi penganiayaan dengan hati yang penuh kasih dan pengampunan seperti Tuhan kita. Memang sakit, saudara. Ketika penganiayaan itu datang, pencobaan itu datang, sakit nggak, saudara? Sakit, saudara. Sakit, saya juga ngalamin sakit. Tapi ketika saya melihat pengorbanan Yesus yang Yesus alami, kita nggak ada apa-apanya, saudara. Kita nggak ada apa-apanya. Kita hanya membela diri kita, mau membela diri kita atas keakuan kita, supaya kita diakui ini gua hebat ini. Tapi Yesus tidak, saudara, tidak satu kata pun yang keluar dari mulut dia. Jadi ketika ada orang kita mengalami penderitaan, cobaan, ingat Yesus, saudara. Ingat Yesus. Ingat Yesus. Kita belum apa-apanya. Amin. Jadi kita ketika ada orang berbuat jahat kita, jangan balas kejahatan dengan kebencian, saudara. Amin. Amin. Kita harus lihat contoh yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Luar biasa, saudara, luar biasa. Agar melalui kita, agar dunia melihat kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita. Biar orang melihat ketika kita dijahatin, difitnah, ya dianiaya, Tuhan bilang apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Agar dunia melihat bahwa Tuhan yang luar biasa. Yesus kita luar biasa yang kita sembah. Amin. Itu, saudara, kita harus nyatakan kasih Tuhan di dalam setiap saudara saya. Agar orang lain apa? Agar orang lain juga dapat datang berjumpa dengan Yesus, saudara. Ya, luar biasa ya. Tuhan yang kamu sembah siapa sih? Siapa namanya? Yesus. Biar orang itu juga bertemu dengan Yesus. Amin, saudara. Melalui kehidupan kita, Yesus boleh terpancar, boleh kasih Tuhan ada di dalam hidup kita, bisa keluar, orang melihat dan percaya dan diselamatkan. Amin, saudara. Amin. Lalu yang ketiga, respon apa sih yang Tuhan berikan yang untuk kita bisa contoh? Yang ketiga itu respon terhadap kebingungan dan kekhawatiran. Kebingungan dan kekhawatiran. Dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, Yesus mengajarkan kita untuk tidak khawatir tentang hidup ini, saudara. Ya, kalau bisa baca di rumah, ya, di Matius 6 25 sampai 34. Ya, Yesus bilangnya jangan khawatir. Ya, Tuhan bilang jangan khawatir. Kenapa Tuhan bilang jangan khawatir? Dia tahu persis apa yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dia tahu persis apa yang kita alami, akan kita alami. Tuhan bilang jangan khawatir. Luar biasa, kita ada satu jaminan. Allah kita luar biasa. Allah yang menjamin hidup saudara dan saya. Dia katakan jangan khawatir. Ya. Apakah ada di antara kita yang pernah mengalami kekhawatiran yang begitu berat? Pasti ada, saudara. Pasti ada, ya. Tapi jawabannya, Anda bisa duduk di sini, bisa menikmati udara segar. Lewat nggak itu masalah? Lewat, saudara. Mungkin waktu itu kita bilang, wah, masalah gue berat banget loh. Masalah gue susah banget. Ya, tapi lewat nggak, saudara? Lewat. Saya kesaksian Ciango tuh. Begitu dia tinggal di hutan, luar biasa kesusahan. Lewat ya, kesusahannya lewat. Ya, kesusahan. Nah, Eli di operasi udah 6 kali, saudara. Ya, udah mengalami meja operasi 6 kali.
Tapi lewat nggak saudara? Lewat. Mungkin ketika Yesus memvonis, wah Eli ini ada kista, Eli ini ada minum, Eli ini ada tumor di lehernya, Eli ada tumor di payudaranya. Aduh, kadang-kadang kita sebagai manusia kita melihat, aduh Tuhan, berat amat gitu ya. Ujian ini gitu, berat amat gitu. Tapi puji Tuhan, dia bisa nyanyi saudara, dia bisa main musik saudara hari ini. Amin, begitu lihat Tuhan kita. Luar biasa saudara. Memang. Siapa dulu? Ya, saya percaya ada rencana Tuhan yang baik. Kalau nggak begitu dia nggak jadi kesaksian saudara. Amin. Dia saksinya Tuhan berbuat mujizat sama Eli. Saya bersyukur. Saya juga Ci Kristen, saya percaya di Ci Kristen. Tuhan ada sesuatu yang akan dikerjakan melalui Ci Kristen. Dia akan menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus mengingatkan kita bahwa Bapa Surgawi tahu yang kita butuhkan, saudara. Amin. Ya. Jadi di dalam Matius tadi sebenarnya jangan khawatir. Lalu apakah khawatir itu membuat kita susah sepanjang hidup kita? Enggak, saudara. Enggak. Ya. Kesusahan itu ada batasnya, saudara. Ada batasnya. Karena kita anak Tuhan, dia bilang karena ada jaminan, jangan khawatir. Saya percaya. Memang kita boleh mengalami kesusahan, tapi saya percaya sekejap. Amin, saudara. Sekejap, ya. Sekejap kita akan mengalami. Supaya apa? Kita tahu apa itu diberkati, apa itu kesusahan. Supaya apa? Kita nggak sombong. Amin. Kita tahu apa itu rasanya susah, ya. Memang kadang-kadang kita pilih. Contohnya gini. Saya mungkin sudah saksikan juga beberapa kali. Saya pernah bilang sama tamu lagi gunting rambut, dia cerita tuh sedih terus. Dia bilang sampai saya ini pernah mau bunuh diri, Mas Stefan. Lah kenapa? Ini hidup saya susah. Nah, pada saat dia kesaksian sambil nangis dia kesaksian. Udah itu kesaksian, saya juga cerita ya. Saya juga kesaksian hidup saya. Saya bilang dia, iya tante, tapi puji Tuhan tante, saya selama ngalamin hidup ya tante. Hidup saya nggak pernah tuh ngalamin susah banget gitu. Kayak nggak pernah gitu. Tahu apa yang terjadi saudara? Begitu beberapa minggu kemudian, saya susah saudara. Saya benar-benar susah. Sampai nggak punya duit saudara. Ya, duit saya di kantong cuma berapa duit doang. Sampai pegawai saya minta mengundurkan diri. Saya punya pegawai 3 pembantu. Yang 2 akhirnya dia mau mengundurkan diri. Yang udahlah mengundurkan diri. Tinggal satu. Saya juga nggak mau cerita ya sama saudara-saudara saya. Saya mengalami gitu. Saya nggak mau saudara saya juga susah. Saya nggak mau ada orang tahu susah. Biar kita suami istri yang tahu gitu. Akhirnya apa saudara? Saya bikin baju tuh, ya. Bikin baju tuh ada stok juga baju-baju tuh. Akhirnya baju tuh saya angkutin, saya taruh di bagasi mobil, saya bawa ke Cibubur. Kota wisata. Saya pajang di belakang mobil di bagasi. Saya pajang gitu. Saya sell berapa? Cuma 50.000 saudara saya jual 50.000 saudara. Tahu nggak? Malah mendung. Begitu hujan besar saudara ya, hujan besar. Udah nggak ada satupun yang laku saudara. Nggak ada satupun yang laku. Saya bilang, wah, saudara. Akhirnya udah mulai gelap kan. Akhirnya kita pulang. Itu duit udah pas-pasan. Akhirnya apa saudara? Begitu kita pulang sampai di rumah, itu pembantu saya bilang, saya pulang aja deh kok. Saya kesian dengan kok lagi susah. Mungkin nanti kalau kau udah maju lagi usahanya, saya masuk lagi. Telepon aja. Oh ya udahlah. Saya bilang ya puji Tuhan lah. Dia tahuin gitu kan. Akhirnya udah jadi pulang. Tahu saudara apa yang terjadi? Saya bilang memang Tuhan izinkan kita menderita juga. Itu atas izin Tuhan juga saudara. Untuk apa? Agar kita tahu itu artinya susah. Apa itu artinya diberkati. Setelah berapa minggu kemudian saudara, ada orang tanya, Pak, ada rumah mau dikontrakin Pak? Saya bilang, oh ya, boleh kontrakin. Akhirnya singkat cerita, dia nanya berapa, langsung saya ngomong
Saya juga nggak tahu rumah saya pasaran berapa kan, saya nggak tahu. Saya bilang, saya minta 120 deh tahun. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia nggak nawar lagi. Cuma sekali bisa purnama kok. Enggak, dia ambil langsung. Berapa tahun? 4 tahun saudara. 4 tahun kali 120 juta saudara. Ya, wow, haleluya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bermuliaan bagi Tuhan. Percaya saudara, percaya. Ketika masalah datang, semakin berat, semakin mujizat besar terjadi. Amin saudara. Saya percaya itu. Sampai sekarang orang itu kontrak rumah saya. Dia perpanjang terus. Ini udah perpanjang yang ke-15 tahun. Jadi saya percaya. Jadi Tuhan bilang jangan khawatir. Coba, ketika saya misalnya kesusahan, saya harus meninggalkan Yesus. Harus iman saya tinggalkan gitu. Enggak saudara. Ya, ini pelajaran buat kita. Sesulit apapun masalah kita, jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin saudara. Dia yang menyediakan, dia yang menggaransi hidup saudara. Ingat, jangan takut. Biasa saudara. Ya, itu nggak ada saudara yang berani janji hidup kita seperti itu. Ada nggak orang janji, gue jamin hidup lo? Ada nggak? Enggak saudara. Alkitab ini kitab suci. Yesus sendiri yang bicara. Jangan takut. Ya, kita diajak untuk meresponi kebingungan dan kekhawatiran dengan iman dan kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus. Pada janji-janjinya. Di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Cisante, you gak khawatir kan apa yang urusan? Tuhan ganti Pak. Ya, ini Tuhan janji, jangan khawatir apa yang kamu minum pakai. Ya, itu janji dia, janji Tuhan. Saya berdoa juga untuk Pak Ade. Pak Ade, saya sedih dengan Pak Ade. Saya sedih, saya nggak sampai ini. Ada pun masalah, saya doain dia, Tuhan, biar Pak Ade diganti apa yang baik, biar dia diganti dengan nama yang bagus tuh. Itu kerinduan saya Pak Ade. Pak Ade tahu ya. Amin. Itu kerinduan saya. Biar Senin. ada berkat, biar Pak Ade diganti apa yang baru. Ya, haleluya. Jadi jangan takut, jangan khawatir apa yang kau minum pakai. Jangan takut saudara. Percaya saja, percaya. Jadi saudara, mari kita belajar dari Yesus tentang bagaimana seharusnya kita meresponi berbagai situasi yang menghampiri hidup saudara dan saya. Amin saudara. Pandang Yesus, apa yang dilakukan Yesus, itulah contoh yang Tuhan ajarkan buat kita, buat saudara dan saya. Apapun, seberat apapun masalahnya, kita percaya Dia bertanggung jawab atas hidup saudara saya. Yang penting kita setia melayani Dia. Amin saudara. Orang yang melayani tidak akan berkekurangan. Saya percaya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita menaikkan pujian sama musik. Kita katakan kau telah memilihku. Haleluya Yesus. Terima kasih. Atas perbuatan
jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan, Bagi keselamatan bangsaku. bagi keselamatan, Bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami telah menaburkan benih firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan tumbuh subur di setiap hati kami Tuhan, menjadi rema dalam hidup kami. Kami percaya Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Kami tidak akan takut Tuhan, karena kami punya Allah yang menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jam-jam berikut kami dalam pimpinan-Mu. Berkati Tuhan, pemilikan. Biar semakin hari semakin dewasa dalam imannya. Semakin hari semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa. Semakin menjadi besar. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan jam-jam berikut kami dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Sudah diberkati dengan firman Tuhan, kita akan memberkati pekerjaan Tuhan.